Oke, ini yang terakhir subbab yang D, yaitu asuransi dengan santunan tak tetap atau varying benefit insurance. Konsepnya sebenarnya sama dengan yang kemarin. Kalau untuk yang santunan yang varying ini atau beragam, santunan yang beragam ini ada dua jenis, yaitu ada yang increasing sama yang decreasing. Increasing itu artinya dia meningkat, sedangkan yang decreasing itu menurun. Di sini disebutkan salah satu jenisnya adalah ini, asuransi jiwa seumur hidup dengan santunan yang meningkat setiap tahun. Nilai sekarang aktuarianya dinotasikan dengan IA X gitu. Sayangnya tidak dijelaskan rumusnya apa gitu ya. Sayangnya tidak dijelaskan rumusnya seperti apa. Yang ada di bawahnya sini justru nilai sekarang aktuaria untuk asuransi jiwa berjangka N tahun dengan santunan yang menurun setiap tahun. Nah, ini kan simbolnya untuk yang berjangka. Dan dikasih D berarti kan decreasing, harusnya berarti oh ini rumusnya seperti ini, ada gitu. Karena decreasingnya ada berarti harusnya yang increasing berjangka juga ada. Ini kan decreasing berjangka, berarti increasing berjangka mestinya juga harusnya ada gitu. Ini pun demikian gitu, increasing X-nya ada, increasing seumur hidup ada, berarti mestinya decreasing seumur hidup mungkin juga ada gitu kan. Saya bertanya seperti itu tapi tidak dibahas di bagian ini. Langsung contoh soal, akhirnya saya mencari sumber rujukan yang lainnya. Di sini saya mendapatkan dari sumber rujukan yang lainnya adalah IA-nya seperti ini. Ini untuk yang increasing seumur hidup. Terus ini yang untuk increasing yang berjangka. Kalau yang decreasing seumur hidup mungkin belum nemu. Mari kita cek. Kalau gitu ada beberapa PDF yang juga nanti akan saya susulkan ke Anda. Ini ada beberapa PDF yang cukup bagus. Di sini ada mulai dari ini kayak summary. Summary itu resume gitu kan ya. Mulai dari yang ini probability atau yang kita sebut sebagai peluang, review yang materi peluang. Tadi ini barusan yang kita barusan obrolin yang di subbab sebelumnya ada ekspektasi dari Y kuadrat. Nah, ini masuknya di sini ada di bab 1 kalau di bukunya Rahman di bab 1 ya. Kemudian distribusi yang diskrit itu ada di distribusi Poisson, ada binomial, multinomial, macam-macam ya. Kemudian ini distribusi survival. Ini kan masih ingat ya, ini yang di modul 4 kalau milik kita. Di modul 4 kemudian tabel jiwa, kalau di kita namanya tabel mortalitas. Kemudian fungsi peluang. Nah, ini juga sama. Ini cukup bagus ini ya, cukup bagus. Kemudian ini laju kematian, force of mortality. Jadi mu X. Nah, ada di sini sama sebenarnya di bukunya Rahman. Beda-beda tipis penggunaan simbolnya tapi secara umum sama. Ini hukum mortalitas, Anda ketemu de Moivre, kemudian Gomprez, masih ingat kan? Weibull itu juga muncul di sini, ada resumnya bagus ya. Kemudian ini moments itu kemarin ini complete future lifetime, harapan hidup komplit atau harapan hidup lengkap kemarin kita bahas juga yang ini sama ya. Kemudian kurtase, kalau ini nggak dibahas sih, ini and here temporarily kurtase future lifetime ini juga ada. Kemudian masuk di sini kita nggak bahas nih bagian sini. Kemudian fractional age ini kita bahas yang UDD yang dulu itu ya, UDD hiperbola, kemudian tetap. Nah, ini yang kalau misalkan usianya itu berupa pecahan. Ini ada dulu tabel milik kita dulu di bab berapa, 4 apa 5 ya, 4 kalau nggak salah itu. Terus ada ini sudah masuk ini insurance, ini yang pertemuan kemarin untuk yang payable at the moment of the death, jadi dibayarkan seketika pada saat kematian. Ini diresum seperti ini sama. Terus ini yang part 2 sama ya, berarti ini yang tertunda itu ya, yang tertunda dan seterusnya. Terus ini yang annual and monthly moments, jadi ini yang dibayarkan sekian kali dalam 1 tahun. Banyak, ini bagus sekali. Kemudian persentil kita nggak bahas. Ini yang rekursif formula, varying insurance, ini juga kita pakai. Ini yang barusan tadi kita bahas, ini resumnya sama.
resumnya sama. Nah, ini yang barusan kita cari ya, IA. Ini yang IA untuk yang ada barnya berarti dia adalah yang continue. Kalau yang nggak ada barnya berarti dia tidak continue, yang discrete gitu ya. Ini relationship, oh ini sudah masuk ini, berarti yang 13 ini yang dibayarkan di akhir tahun, yang ini berarti ini yang ini sudah. Ini nanti silakan Anda cek, saya kirim, kalau bisa di print, ditempelkan di bukunya masing-masing supaya nggak hilang ya. Ini masuk 15 sudah annuities. Nanti kita bahas di chapter yang selanjutnya. Pakai modul. Ini yang relationship kita bahas pertemuan besok. Itu ya. Jadi kalau mau lihat, terus ada lagi beberapa buku yang lain, ini juga bagus sekali. Coba dilihat ini. Mulai dari yang model survival, modul 4, life table, tabel mortalita. Terus ini life insurance yang kita bahas. Whole life insurance itu asuransi yang seumur hidup, ada contohnya, ada ilustrasinya. Term life insurance ini juga artinya asuransi jiwa. Terus ini deferred itu artinya asuransi jiwa yang tertunda. Pure endowment sama kan ya, sama. Jadi bisa dilihat di sini nanti ya, tambahin kelengkapan bacaannya dari sini. Kalau mau resume ada di sini ya, di sini juga ada satu PDF lagi terakhir yang saya tunjukkan, ini life contingencies. Ini juga bagus, chapter 4-nya bahas tentang life insurance. Ini juga per slide, ini juga bagus, sama ada contohnya juga di sini. Ada contohnya juga, ini juga bagus. Jadi silakan dicek ya. Jadi tambahan yang ada di saya ini akan melengkapi simbol-simbol yang barangkali menurut Anda di buku itu salah atau tidak jelas. Silakan dicari di sini ya. Secara umum sama. 3 tambahannya dari saya ya. Jadi untuk melengkapi yang ini tadi, yang varying benefit, ini tadi varying benefit insurance gitu. Kemudian untuk contoh soal, ini di contoh soalnya yang diberikan itu juga agaknya ya jelas, tapi beberapa cukup membingungkan karena cuma diberikan angka, tidak diberikan ilustrasi kalimat. Seperti yang ini, yang pertama 1000 kali IA 50, artinya kan ini asuransi yang nilai sekarang aktuaria dari asuransi jiwa yang meningkat dari seseorang yang berusia 50 tahun dengan premi atau unit pembayarannya sebesar 1000. Ini juga sebesar 1000, ini juga sebesar 1000, tapi kan beda-beda semua ini. Yang ini increasing, yang ini berjangka 1 tahun, yang ini seumur hidup. I-nya 0,06. Yang ditanyakan adalah increasing, tapi untuk yang seseorang berusia 51 tahun gitu. Jadi memerlukan beberapa perhitungan dan manipulasi. Kalau yang ini, yang tadi sudah ada, yang ini sudah ada contohnya yang tadi di contoh yang sebelumnya. Jadi kalau seumur hidup itu berarti artinya kita berjangka 1 tahun plus anuitas asuransi yang tertunda 1 tahun, berarti kan berlaku seumur hidup. Terus kalau yang ini sebenarnya munculnya ada di bagian anuitas ini, yang ini. Tapi bisa dipahami lah ya, ini kan diberikan petunjuk, berarti kan boleh dipakai gitu ya. Hukum UDD A36 ini yang continue itu sama dengan I per delta dari A36 yang discrete gitu. Terus setelah ini dimasukkan, ini agak salah simbol, yang ini harusnya dia full mulai dari sini, tapi dia nggak full karena beda nanti maknanya ya. Terus ini asuransi dwiguna murni, sisanya masuk ke sini, sudah saya cek dan ini benar. Nomor 4 mirip sama nomor 3 caranya ya. Nanti silakan Anda lengkapi sendiri, kenapa ini bisa begini, hubungannya bagaimana, silakan dicek ya. Terus untuk yang latihan, ini halaman latihannya mana? Ini kok halaman latihannya hilang? Oh ya, halaman latihannya nggak ada ya.
Latihannya ini boleh dicek. Kalau dia latihan yang soalnya itu mengandung anuitas, boleh di skip aja karena pakai anuitas gitu. Kalau yang sudah saya centang berarti dia sudah dicek benar kiranya ya. Untuk nomor 3, Anda boleh cek ini ada beberapa kesalahan, silakan di screenshot nanti di bukunya masing-masing diralat ya. Diralat ada beberapa penulisan simbol yang salah seperti ini. Nah, ini juga kalau mengerjakan seperti ini diuraikan. Jadi A65 ini maksudnya apa gitu, harusnya ini salah ya, ini harusnya itu penuh. Ingat kalau dwiguna itu dia kurung sikunya dia lengkap, yang di sini ini dia nggak lengkap nih, nanti membingungkan jadinya gitu. Terus asuransi berjangka ini asuransi dwiguna murni, kemudian masuk ke sini sudah dicek, saya tambahin kurung supaya nggak sampai salah perhitungan, karena kalau nggak pakai kurung nanti salah, harus ini nanti jadinya dikalikan 1000 dulu, salah nanti ya, jadi harus hati-hati gitu. Ternyata ini ada kesalahan jawaban 0,18, tapi masuk ke sininya benar. Jadi ini kan aneh ya, di sini loh kok ini yang atas hasilnya 0,43 tapi kok yang bawah 0,18 gitu. Setelah dicek, cek dihitung, memang hasilnya 0,18. Ini mungkin salah ketik aja, ini harusnya 0,43 ya gitu. Jadi harus hati-hati, mungkin itu. Kemudian ini dia ada di halaman terakhir. Oh iya, berarti ini tadi yang belum selesai ya, yang latihan soal tadi belum selesai. Oh, ini berarti diberikan di sini. Yang ini sebenarnya manipulasi aja, ada beberapa yang salah tulis. Seperti yang ini Anda bisa lihat halaman ini dari rumus 6.2.7. Terus ini VQ50 itu sama dengan asuransi dwiguna murni. Asuransi dwiguna asuransi jiwa berjangka 1 tahun dari seseorang yang berusia 50 tahun. Ini sama dengan ke sini. V sama dengan 1/1,06. Ini silakan dicek nanti ya. Ini juga. Yang ini pakai rumus rekursi. Jadi memutuskan A X1 itu artinya kan asuransi jiwa berjangka 1 tahun dari seseorang yang berusia X. Kalau berjangkanya hanya 1 tahun, berarti bagaimana? Nah, ini harus diuraikan. Itu ya, silakan dilengkapi di catatannya masing-masing dengan lebih lengkap dan lebih rapi supaya nggak sampai ada bagian-bagian yang kosong. Jadi harus yakin benar bahwa ini jawabannya memang benar sekian gitu ya. Kira-kira seperti itu. Lainnya trouble-troublenya sudah saya jelasin. Silakan Anda melengkapi latihan dari tes formatif. Dari tes formatif itu kalau memang soalnya itu ada yang melibatkan anuitas pakai A kecil gitu ya, anuitas boleh di skip, jadi nggak usah dikerjakan nanti yang ada anuitasnya ya. Kira-kira seperti itu. Silakan dicoba di rumah untuk yang latihan seperti biasa. Untuk yang formatif boleh diposting di LMS, pertanyaan juga boleh diposting di LMS, ada forum tanya jawab di sana ya. Terima kasih, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.